Bukan validasi dari makhluk. Apa gunanya Tuhan? Ini kita bicara tentang Tuhan loh. Tuhan punya kehendak mengutus makhluknya, lalu dia harus punya validasi dari makhluk. Emang siapa? Ini kita bicara Tuhan loh. Saya seorang direktur. Saya mau mengutus manajer saya ke kota Papua. Kenapa saya harus butuh orang lain untuk membuktikan bahwa dia adalah manajer saya? Ini manajer saya kok, saya yang punya kok. Dia kerja sama saya loh. Kecuali saya menzolimi manajer saya nggak sengaja mengambil dompet dia, maka harus ada saksi yang melihat saya mengambil itu. Lah, saya punya perusahaan besar, saya punya manajer, dia kerja sama saya yang bayar gaji dia. Kenapa saya harus panggil, sini cleaning service satu orang, atau sini satu orang manajer lain? Ingat ya, ini manajer saya loh, saya ngutus dia loh. Buat apa? Yang punya kan saya, yang mau ngutus saya. Hei kamu, sini. Saya utus kamu ke Papua sekarang. Kenapa saya kenapa orang, ini perusahaan saya, kenapa? Apa alasan? Coba rasional. Secara rasional, kenapa saya butuh untuk orang lain menyaksikan bahwa saya lagi ngutus manajer saya? Justru kalau perlu, tidak ada yang tahu satu pun orang bahwa ini manajer yang saya utuh. Biar apa? Nanti ketika si manajer ini datang ke kantor pusat di Papua, biar semua kelakuan manusia ketahuan, karena dia bisa jadi nanti ya dia nggak perlu ngaku manajer, ya saya karyawan baru. Maka akan kelihatan nanti belang-belang mukanya orang lain tuh. Ada yang sok-sokan senioritas, ada yang bilang, oh, anak baru itu. Justru itu bagus. Tapi kalau dia sudah diketahui manajer datang ke kantor pusat, orang sudah tahu semua bahwa manajer baru datang ini orangnya, orang bisa cari muka nanti. Ya Pak, selamat datang ya Pak, ini kantor kita Pak. Orang buruk pun bisa sosok baik nanti. Justru saya kalau ngutus manajer saya namanya adalah Dewa sini Dewa. Ya Bu direktur, perusahaan kita di Papua bermasalah. Di situ banyak sekali orang-orang yang sok-sokan kayaknya. Saya dengar kabar nih, ada yang korupsi segala macam. Saya utus kamu ke sana ya. Siap Bu. Silakan Dewa, kamu ke sana. Apa perlu saya panggil orang di sana untuk ini manajer kita loh ya, ngapain? Inilah logikanya. Kenapa Nabi itu tidak butuh secara, kalau saya memahami, kenapa Nabi harus butuh saksi? Karena kalau nanti Nabi butuh saksi lagi, yang mendengarkan juga Nabi. Nanti diminta lagi saksi bahwa yang mengatakan si ini benar siapa? Siapa validatornya? Oh, ada lagi nanti orang, ya validator kalau orang ini siapa? Ada lagi, ujung-ujungnya Tuhan nggak usah, ngapain Tuhan kasih pengumuman aja udah, ngapain capek-capek utus Nabi pakai saksi-saksi segala. Udah ngomong aja dari langit, wahai hambaku, akulah Tuhanmu, itu kuutus manusia seperti yang dalam kitab kalian ya kan? Inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. Tahu-tahu Yesus berkata, dia yang mengutus aku, suaranya belum pernah kalian dengar. Begitu. Ngapain? Kenapa harus pakai saksi? Silakan dijawab. Kalau nggak kita maju ke diskusi selanjutnya. Naik. Baik, jadi itu kan pertanyaan saya. Berarti di dalam keislaman, khususnya dalam dunia wahyu, berarti yang menerima wahyu hanya satu orang saja ya? Oh enggak, siapa bilang yang menerima wahyu itu banyak. Selain Nabi Muhammad banyak, sebelum-sebelumnya sudah ada. Tidak ada yang menerima wahyu. Kalau kita bicara tentang zamannya Nabi Musa, kenapa Nabi Musa harus berteman dengan Harun? Karena beliau susah untuk berbicara, beliau cadel. Maka Nabi Harun juga menjadi seorang nabi, salah satu nabi juga, karena beliau nanti membantu Nabi Musa untuk berbicara ke Fir'aun. Saya kasih kamu dalil aja deh, Kanelo ya. Saya bicara nggak mau dari asumsi saya. Dalam surah Al-Isra ayat ke-96 ya, kata Allah ya, katakanlah cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian, sesungguhnya dia adalah maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Dan mohon maaf mungkin karena kalian teman-teman Kristen punya doktrin ya, nggak mau baca kitab sendiri, saya bisa buktikan kok dalam kitab kalian itu Yesus mengatakan saksi tentang kenabian atau kerasulan dia itu bukan saksi manusia. Silakan nanti kita bahas itu. Tapi silakan elaborasi lagi pertanyaannya. Nih, baca dalam 1 Yohanes pasal 5 nomor 9. Kita menerima kesaksian manusia, tapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya.
Lucu, orang Kristen minta kesaksian manusia terhadap kerasulan Nabi Muhammad dan kerasulan kenabian dari Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sendiri bilang, menurut kitab Yohanes, kita menerima kesaksian manusia. Tapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah terhadap itu anaknya, utusannya. Kenapa harus ada saksi manusia? Lanjut, dalam Yohanes pasal 18, kalau teman-teman boleh membaca itu, kata orang Farisi, kamu bersaksi dari dirimu sendiri, maka kesaksianmu tidak benar. Baca itu, ya. Kata Yesus, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Tapi Allah yang bersama aku, dia yang bersaksi tentang diriku. Karena ada di dalam Taurat, kesaksian 2 orang sudah selesai tentang kerasulan. Orang Farisi kan suka banget nanya-nanya, mana saksimu, mana saksimu? Yesus menjawab, kenapa harus ada saksi manusia? Begitu. Tapi kalau yang dimaksud Yesus berkata, kamulah saksi-saksiku, maksudnya apa? Sama seperti Nabi Muhammad. Kalian berbaiat kepadaku. Apa baiatnya? Tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh berzina, tidak boleh ini. Artinya apa? Nanti umatnya Nabi Muhammad juga sudah bersaksi bahwa ini Nabi telah menyampaikan semua kabar yang diberikan. Sama Yesus juga begitu. Muridnya menjadi saksi bahwa segala firman yang kau berikan telah kusampaikan pada mereka. Bukan saksi bahwa dia adalah Rasul, tapi saksi bahwa dia sudah menyampaikan firman-Nya. Begitu. Silakan Kanelo. Ya, jadi untuk sementara itu dulu pertanyaan saya. Nanti sebentar saya tanya lagi. Boleh, silakan yang lain mungkin. Dan ini nih, iya, kalau kita lihat di sini yang lucunya, teman-teman Kristen suka selalu meminta saksi manusia. Saya bingung, kenapa umat Kristen selalu minta saksi manusia? Dalam Yohanes pasal 2 nomor 24, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia gitu. Berarti kalau Tuhan sudah tahu bagaimana manusia, nggak perlu manusia bersaksi gitu loh. Jadi ini yang saya bingungkan, kenapa umat Kristen selalu mempertanyakan saksi tentang Nabi Muhammad? Ada tidak standarisasi seorang nabi itu? Dalam kitab kalian tertulis bahwa kualifikasi nabi dalam iman Kristiani adalah salah satunya harus ada saksi mata yang menyaksikan dia diangkat jadi nabi. Coba, kalau nggak ada, kenapa harus pakai saksi gitu? Siapa yang ngajarin itu? Gitu. Oke, kalau Bang Kanelo istirahat, saya angkat dulu beberapa orang. Saya nggak tahu mana yang orang Kristen nih. Ya, coba saya angkat Selfie Maulita. Saya nggak tahu ya, yang mana yang Kristen. Selfie Maulita, Muslim non Muslim? Halo? Mungkin ada yang mau disampaikan dulu nih sama Yunus, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita naikin yang lain, biar Pak Herman dan Kanelo standby dulu. Halo Yunus. Kau nih udah lengkap itu, padat, jelas, mantap. Oke, kita naikin yang non Muslim di typing di bawah. Saya nggak tahu, soalnya terlalu banyak yang minta naik. Yang Kristen aja yang naik dulu ya, yang Muslim nggak usah naik dulu ya. Nggak tahu nih yang mana nih. Uni, saya di sini dulu nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa, kan ada satu slot itu buat non Muslim. Tapi saya nggak tahu Tadi, mana yang teman-teman yang ini yang tekan 1 dong. Biar saya yang jambak aja deh. Yang Kristen tekan 1 yang mau naik. Yang Kristen yang mau naik tekan 1 biar saya jambak. Nggak bisa saya tuh. makanya saya di atas soalnya tadi sinyal Uni oren-oren itu. Takutnya Ya, menjat Mbak. Oke. Yang 1 ya. Yang satu. Oke, smile. Muslim non Muslim? Ya, silakan. Muslim non Muslim?
Oke, main-main ya. Gak usah main-main lah. Banyak yang minta naik, tapi saya nggak tahu mana yang non muslim, yang ada di antrian ketik 1. Ketik satu. Teman-teman yang muslim, hati-hati typingan bulan Ramadan ya. Nanti akan diminta pertanggungjawaban, hati-hati. Mana nih? Mana? Coba 1, Suwong. Ya, Suwong. Halo. Halo, Suwong. salam. Ya, Salam. muslim ya, non-muslim ya, non-muslim. Salam. Ya nggak usah sering kali nggak, Pak. Iya, Kristen ya. Dengar ya. Saya tidak punya agama ini. Hah? Nggak punya agama. Nggak punya agama. Saya tidak terikat agama. Oh, kalau ini Oke. bagian saya nih. Kalau ini bagian saya. Oke, gimana ini Pak Suwong? Iya, mau tanya tentang ada yang Islam itu kan syahadat dulu ya, syaratnya ya. Iya. Asyhadu alla itu ya. Ilaha illallah. Enggak. Ini Anda naik ke sini menanyakan saya itu apa, Bang? Atau Pak? Ya, supaya saya tahu agama itu, makanya saya naik. Enggak. Nah, saya tanya dulu, Anda ini ateis atau Anda ini yang sejenis Indonesia lah? Apa ini? Saya ini tidak tahu agamanya, apa yang harus saya ikutin yang benar. Makanya saya mau tanya, syaratnya kan biarkan, mungkin dia niatnya baik, kita serahkan sama Kak Unim biar dapatkan edukasi soal netizen di bawah. Pak Suwong kalau ingin bertanya secara baik, ingin mengetahui agama, maka bertanya dengan kondusif. Silakan sama Kak Uni biar nanti dijelaskan. Ya, Pak Suwong mau tanya apa? iya, syaratnya masuk Islam itu kan 1 syahadat ya. Enggak, Pak, bukan itu dulu, Pak. Bapak tidak mungkin bisa ke tahap syahadat kalau Bapak tidak memiliki akal. Jadi syarat menjadi Islam itu sebelum mencapai taraf bersyahadat dan dikenai syariat, kemudian suci, itu harus berakal dulu. Ciri-ciri seseorang itu berakal bisa membedakan mana ayam, mana bebek, mana Tuhan, mana manusia, mana laki, mana perempuan. Jadi harus berakal dulu. Maksudnya gimana? Oke. Bapak tahu arti akal nggak? Akal itu ya tahu, akal kan Apa? untuk pekerjaan, akal itu untuk membuat kopi Cangkul supaya itu, enggak, Pak. Itu untuk kerja tuh cangkul. Akal itu apa? Apakah benda, nama makanan, nama sifat, nama orang, atau apa? Menurut Bapak? ya, menurut saya akal itu untuk dipakai untuk membuat kopi supaya enggak pahit dikasih Oh, gula itu maksudnya. Itu akal. Oh, berarti akal itu manis rasanya. Iya, macam-macam tergantung kita memakainya. Kalau Nah, untuk jadi sebelum betul, Bapak masuk Islam, saran saya Bapak cari tahu dulu apa arti akal. Bapak cari tahu dulu Bapak ini punya akal atau enggak. Caranya Bapak Berarti berkaca dulu. susah banget Tak ya aja untuk kan masuk dari Islam. gosek no. Nek jenengan kan kepengen tahu piye carane nek arep mlebu ning Islam ki piye. J. Tak akal kandani. itu tanya Sebelum ini. Anda bersyahadat, Anda harus punya akal dulu. Loh, Akal memangnya itu saya enggak apa? punya akal, Bang?
Lah, iya bisa jadi. Kan kita nggak tahu, makanya kita harus tahu. Anda ini bisa nggak bedain mana gula mana garam? Ya tahu lah, kalau gula kan Ya, manis, garam asin. Nggak semua yang manis gula loh. Saya juga manis, emang saya gula. Dari mana manisnya? Dari ujung Monas lah. Kalau dilihat dari Monas pakai pipet manis saya. Tidak Kalau semua pakai yang manis itu gula. Ya, madu itu juga manis, bukan gula. Ditanyakan kan gula sama garam tadi, kenapa ke Nah, madu? katanya kalau yang manis-manis itu gula. Coklat juga manis, bukan gula. Madu yo manis ditanyakan itu gula. sama Beda. garam. Nah, ini Kalau buktinya. saya Anda nggak gula bisa dulu dikasih tahu tentang syahadat. Orang antara gula sama garam aja nggak bisa bedain. Nanti kalau garam apa? Yang asin adalah garam upil ya asin. Nah, nanti dikirain upil garam lagi sama kamu ini. Makanya sebelum Anda bertanya tentang syahadat, Anda harus berakal dulu. Karena ini kajian tingkat memangnya tinggi. saya ini apa enggak punya akal? Loh, Orang kan bisa saya nggak nuduh motor. Anda punya akal atau tidak. Maaf dia. Dalam Islam itu, ketika kita berbicara, bukti seseorang itu Islam itu apa berakal. sih maknanya Islam itu? Kok harus ribet-ribet itu? Siapa yang ribet? Apanya yang ribet Islam? Ya, itu harus ditanyakan akal. Saya bisa naik motor kok enggak punya akal bagaimana? Apa enggak ODGJ, Pak, maaf Pak, orang dalam gangguan jiwa yang terbiasa naik motor, dia bisa naik motor juga loh Pak. Tapi kemampuan berpikirnya nggak ada. Saya kira saya ini gangguan jiwa saya ini. Loh, kok ngerasa gitu Pak? Saya nggak nuduh Bapak loh, Bapak jangan baper dong. Saya kalau Saya ini diskusi sama punya etikat laki-laki yang baik, masih memiliki mau sifat tahu. feminis, saya nggak bisa nih. Kalau Bapak gampang tersinggung gitu nih susah Pak. Soalnya kalau kebenaran itu nggak memikirkan perasaan Pak. Jadi kalau kita bicara tentang Islam, syarat pertama menjadi orang Islam itu harus berakal. Ya, ciri-ciri seseorang itu berakal adalah dari apa yang diucapkan. Dia mengerti nggak dengan apa yang diucapkan? Contoh, apa arti akal menurut Bapak? Akal itu ya untuk bekerja, untuk Cangkul itu untuk bekerja nggak Pak? Cangkul itu untuk ya, bekerja untuk nggak? bekerja. Berarti itu akal. Itu kan akal. Mencangkul itu juga akal. Kalau tidak punya akal kan tidak bisa mencangkul. Pak, orang ODGJ ya bisa nyangkul loh Pak, kalau cuma sekedar nyangkul. Belum tentu. Nah, mohon maaf ya, enggak, mohon maaf, saya tidak mau merendahkan hamba Allah di sini, ya ciptaan Allah. Saran saya Bapak pelajari dulu ilmu hakikat, Jangan esensi. begitu, jangan dikira saya ini tidak punya akal. Orang enggak, saya Bapak. etikat Bapak. baik. Enggak, saya enggak, Saya ini Pak, kan saya baik. tidak pernah mengatakan Bapak dari tadi enggak punya akal. Saya hanya menjawab pertanyaan Bapak, bagaimana supaya masuk Islam. Wallahi Pak, saya ini bukan menjawab karena saya benci sama Bapak, saya enggak kenal Bapak. Dalam Kalau tidak mau Islam itu, masukkan Islam tidak apa-apa lah. Saya loh, cari saya nggak orang mampu memasukkan orang masukin Islam, ngapain? Nggak ada, saya nggak ada tanggung jawab masukin orang ke Islam Pak. Nabi saya aja nggak mampu memasukkan pamannya ke orang Islam. Islamnya aja kan saya tanya syahadat itu Saya kan syarat jawab. syahadat itu. Kok Bapak tersinggung? Apa syahadat Masalahnya itu? apa? Enggak, Bapak tersinggung ini kenapa? Ada apa? Bapak punya masalah Ya, apa? masa ya, saya dikatakan tidak punya akal. Enggak, saya nggak Gimana? bilang Bapak nggak punya akal loh. Saya bilang begini, syarat masuk Islam itu harus punya akal. Ciri-ciri Nah, orang memangnya saya berakal nggak bisa punya akal. membedakan mana. Lah, ya nggak, saya nggak tahu loh Pak. Kan saya nggak nuduh Bapak. Bapak jangan inilah, jangan Nah, saya ini kan Bapak. punya etikat baik. Saya mau masuk Islam karena ini bulan puasa. Iya, harus Kenapa berakal dibilang nggak Pak. punya akal? Memangnya saya apa tidak punya akal apa? Ya saya nggak tahu. Bapak punya akal? Loh, kamu kan mengatakan harus punya akal. Saya ini punya Memang. akal loh. Oke. Apa Memangnya itu tahu arti dari akal mana? tadi Saya coba? nggak Bapak punya bilang akal. akal itu adalah alat bekerja. Pak, kalau alat bekerja itu salah satunya Loh, cang. bekerja itu kalau tidak pakai akal apa bisa kira-kira? Pak, ODGJ itu jenis- punya akal nggak? Orang 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 ODGJ jenis- ini orang pintar. pintar beda Pak. Pintar itu nggak ada Ya, harus kaitannya pakai dengan Islam. akal. Masa orang pintar tidak pakai akal? Bikin tower aja 20 meter bisa kok tidak punya Pak, akal gimana? saya bertanya, saya menjawab pertanyaan Bapak. Ya, maksud saya bertanya, menjawab itu adalah Bapak mengatakan, wah kalau Islam itu syahadat. Siapa bilang kalau cuma tinggal syahadat Pak? Banyak orang Kristen yang bisa meniru-niru kata syahadat kok langsung jadi Islam. Ya tidak. Islam itu Loh, yang adalah. saya dengar kan begitu. Bapak tuh maunya Nah, apa? Udah Bapak maunya apa? Bapak maunya apa? Ya maunya tahu Tahu apa? agama itu.
agama Islam, mau tahu agama Islam kenapa sih? Ribet betul Kenapa, orang Pak? tanya saja kok harus punya akal. Ya memang punya Memangnya akal. Masa kalau nggak punya akal, apa? masa mending saya ngomong sama ODGJ lah, Pak. Mana sih, Pak? Memangnya saya ini tidak punya akal. Ini Ya, mana kalau saya ada tahu. orang kayak gini nih, biar saya aja. Gini Pak Akan maju. Pak Le, nek munggah arep teko di Semauri yo meneng. Aja sok tahu, mudune ning isor lah. Wis ngisi. Bukan saya tahu orang dibilang tidak punya. Mudun. Nah, Mudun. kalian ini. Ora mudun. Tahun jali Saya pacul. nggak pernah bilang Bapak ini nggak punya akal loh. Kok Bapak malah stromen gitu sih, Pak? Bapak logical fallacy loh, Pak. Saya nggak pernah bilang Bapak nggak punya akal. Saya bilang syarat menjadi Islam. Bapak, Saya ini sudah punya kalau saya akal. ya udah, kalau begitu Bapak harus harus bisa membedakan mana Tuhan mana manusia. Betul? Nah, apa arti Tuhan menurut Bapak? Menurut Bapak arti Tuhan apa? Tuhan itu sesembahan manusia. Berarti Yang semua yang disembah disembah. itu Tuhan. Iya. Berarti Tuhan banyak. Kalau Allah tahu setahu saya itu beda. Kalau Tuhan Allah itu, itu ya, Allah itu kata-kata apa, Pak? Tunggu, kata-kata Allah ini kata-kata apa? Saya nggak pernah dengar kata Allah nih, Pak. Allah ini apa nih? Allah itu adalah ucapan yang Allah itu kalau diperkoret. di Islam itu kan katanya Nggak ada, Islam Pak. Nggak ada. lambai. Orang Islam nggak kenal Allah, Pak. Orang Islam nggak kenal Allah. Sorry, Bapak salah. Orang Islam nggak kenal Allah. Kita nggak kenal Allah. Kita kenal ilah dan Allah. Saya tanya, apa itu Allah itu? Yang mana Allah itu? Nah, kan? Ini kan bukti kalau Bapak nggak berakal kan? Bapak penipu kayaknya nih. Di awal dia naik. Salon. Pak, Gimana udah sih? Pak, nggak saran saya, mending Bapak belajar ini bikin keramik yang bagus. Mana tuh Bapak? Ya, Bapak fokus saja sama kerjaan Bapak lah, bikin tower gitu. Nggak usah ikut-ikut debat lintas agama lah, Pak. Kalau Bapak ingin tahu tentang Islam, Bapak belajar kepada ulama, belajar dulu dari awal tuh. Apa beda Tuhan manusia? Apa bedanya ayam dengan bebek? Gitu dulu, Ya Pak. manusia ini hamba. Kalau Tuhan itu yang disembah. Tuhan itu yang disembah. Berarti semua yang disembah itu adalah Tuhan. Ya tergantung kesemsian dia masih. Nggak ada, Pak. Tuhan Islam nggak tergantung, Pak. Tuhan Kristen ya tergantung. Ya kan agama kan banyak. Tuhannya orang Kristen Yesus yang disembah. Nah, berarti itu Tuhannya Tuhan orang- semua itu. Berarti Allah semua yang disembah itu. adalah Tuhan. Ya menurut saya begitu, orang saya tidak tahu agama. Menurut Makanya Bapak. saya ini kan Makanya saya kasih tahu Bapak supaya Bapak bisa menelaah jawaban saya. Bapak harus mengerti dulu apa arti Tuhan, apa arti ayam, bebek, galak, garam, gula, perempuan, laki, terus tahu dulu. memangnya saya tidak tahu apa, semua itu tahu saya. Yaudah. Garam Susah artinya apa betul. coba? Garam itu apa? Garam ya asin. Upil saya asin, Mbak. Garam kah itu? Loh, yang ditanyakan garam apa upil? Kok aneh Bapak pesantren ini? mengatakan, nah ini buktinya Bapak itu enggak belajar, enggak mau belajar. Garam apa? Yang asin. Upil saya asin nih. Ingus saya Yang juga ditanyakan asin, tuh garam. pernah ketelan dulu tuh. Upil. Makanya Bapak belajar dulu, nggih. Jangan yang kene iki lho, iki berat urusane nih antara ayam karo bebek aja Iya, beda. Pertanyaannya garam kok. Udah Bapak menang deh. Saya salah. Saya ini bodoh. Saya ini nggak ngerti udahlah Bapak kan. Saya minta maaf Pak ya. Iya, ya udah. Gini. Saya enggak bilang Bapak. Ya udah Pak, nggak usah ikut-ikut saya lah. Saya kalau muter-muter emang. Ya udahlah, saya muter-muter sendiri aja. Bapak nggak usah ikut. Gini, Pak Suwong. Kalau Bapak ingin menjadi seorang Muslim, Bapak belajar sama ulama dekat rumah Bapak aja, ya. Oke. Kami mau diskusi sama non Muslim ya Pak. Bapak belajar dulu aja, oke? Oke Pak. Aneh. Semoga Bapak dapat hidayah dari Allah. Semoga Bapak, Pak saya ini orang Ya, bodoh, dari gak usah belajar ke saya orang Pak. Tanya, jawab kok. Iya udah, saya ini emang saya ini agak lain Pak. Nggak usah Pak di blacklist aja akun saya Pak. Ini nggak bener ini bilang gitu aja. Nanti kalau Bapak ketemu saya nggak usah dengerin omongan saya deh. Anggap saya aja lah, saya nggak ada di dunia ini. Bapak pokoknya Bapak semoga Allah memberikan hidayah kepada Bapak, diutus kepada Bapak guru-guru terbaik untuk bisa menjelaskan kepada Bapak bagaimana esensi Islam. Oke? Kalau saya kayaknya ndak mampu, saya ndak cocok. Ya, saya ndak cocok. Untuk ngomong sama Bapak nggak cocok. Ilmu saya terlalu rendah di bawah Bapak. Oke? Bapak terlalu tinggi. Apa ini tadi? Apa?
Berarti ngomongin apa ini tadi? Tadi ngomongin ingus loh Pak. Ya ingus keluar terus dari tadi Pak, asin lagi Pak. Aduh, ngomongin ingus lagi. Iya ngomongin ingus Pak. Dari tadi Pak, ingusku bermasalah terus nih Pak. Pak, Bapak bikin tower di mana Pak? Di Bromo. Indonesia. Oh, nggak dulu Bapak aslinya orang mana? Jawa Tengah, Jawa Timur? Saya orang Kaltim. Orang tuanya agamanya apa Pak? Orang tua saya itu ndak tahu agama. Kejawen itu yang dipahami, ajaran Jawa. Oh, kejawen. Bapak pengen masuk Islam. Bapak pengen masuk Islam. Foto Joyonya. Saya ini kan mau tahu Islam, mau meyakini Islam ini bagaimana caranya supaya saya yakin. Oke, saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Tapi nanti ketika Bapak mandek, Bapak saya turunkan ya, karena saya tidak mampu menjadi guru untuk orang sehebat Bapak. Saya tidak terbiasa jadi guru. Saya biasanya berguru, ya. Oke, apa yang ingin Bapak tahu? Coba Bapak tanya, nanti coba saya jawab. Kalau bahasa saya tidak bisa dipahami, maaf, mungkin karena kebodohan saya mungkin. Kadang-kadang saya sering kebodohan memang Pak. Bahasa saya tuh kadang nggak dimengerti orang kadang. Ya mungkin keterbatasan saya lah. Ya, nanti saya belajar lagi. Sekarang Bapak tanya tentang Islam. Apa pertanyaannya? Silakan. Ada syaratnya masuk Islam. Satu, Oke. syahadat. Dua, Betul. sholat. Tiga, apa itu ya? Zakat. Empat, puasa. Lima, haji. Ini Betul. yang aku tanyakan itu. Apa pertanyaannya? Ya, syahadat itulah bagaimana caranya supaya saya itu yakin dengan syahadat itu, penyaksian tadi itu. Makanya ini kenapa saya katakan sebelum kita belajar teorema Pitagoras teman-teman, kita harus tahu angka 1 huruf A itu, karena ini akhirnya saya nggak ngejelasin. Oke, syahadat itu Pak bahasa Arab artinya adalah menyatakan, mengikrarkan, memberikan persaksian dengan ilmu kita sebagai manusia bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan, Muhammad adalah satu-satunya Rasul. Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Begitu Pak, itu syahadat. Cara mengucapkannya gimana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu dengan lafaz. Lalu dibenarkan di dalam hati, ditasdik bil qalbu, lalu diamalkan bil arkan, diamalkan semua yang kita katakan bahwa kita percaya kepada Allah, maka harus ikuti apa yang Allah katakan. Begitu Pak, begitu persaksian Pak. Lanjut, pertanyaan kedua. Itu kesaksian. Bersaksi itu kan ada yang disaksikan. Makna bersaksi itu kan ada yang disaksikan. Artinya ya. Ya, kalau saya Pak, tidak semua kesaksian itu harus melihat dengan mata, Pak. Tidak semua. Buktinya apa? Bapak kalau masuk ke persidangan, sebuah kejahatan di mana di situ ada pencurian. Lalu dipanggillah saksi ahli namanya, Pak. Maka saksi ahli ini, Pak, makanya Pak, saya ini orangnya nggak sabaran Pak. Saya kalau udah muak saya colok Pak nanti Pak. Tapi maaf Pak, saya nggak mau kayak gitu. Saya nggak mau kurang ajar, maaf. Saya anak kecil ya. Nanti Bapak tersinggung lagi, maaf nih. Jadi ketika saksi ahli, makanya dengerin dulu Pak. Saksi ahli itu adalah orang yang memberikan kesaksian bahwa betul orang ini mencuri dengan keahliannya. Apa itu? Dia membaca psikologis atau mindstrea dari orang yang sedang dituduh mencuri, Pak. Dia baca mindstreanya, Pak. Mindstrea itu apa? Dia baca motivasinya. Apakah orang ini sudah terbiasa mencuri atau dia tidak pernah mencuri? Maka bisa jadi dia bukan pencuri tapi tertuduh mencuri. Nah, ini adalah orang yang bersaksi dengan ilmunya, Pak. Ya, itu dia Pak. Nah, contoh ahli visum itu ketika memberikan kesaksian betul si A ini yang telah menghabisi nyawa korban ini, dia nggak melihat Pak kejadian itu Pak, tapi dia memberikan pernyataan berdasarkan ilmu pengetahuan dia. Maka seluruh umat Islam ini yang mengatakan Allah adalah Tuhan itu bersaksi dengan ilmunya karena mengamati apa yang Allah ciptakan, bukan melihat Allah Pak. Bagaimana saya bersaksi tanpa melihat? Apa saya harus yakin? Makanya saya bilang tadi, Bapak belajar dulu membedakan akal. Bapak bilang punya akal, tapi Bapak bisa nggak tunjukin ke saya akal Bapak?
Coba bentuk akal Bapak kayak mana bentuknya? Bapak ngaku punya akal. Gini nih, kenapa saya pada akhirnya merendahkan makhluk Allah di hadapan saya? Karena kadang manusia itu dari ciptaan sempurna berevolusi jadi kera, Pak. Makanya kadang saya kalau ngomong sama orang, saya percaya bahwa banyak ternyata teori Darwin itu betul. Dikandani bukannya malah terima, dipikirkan, direnungkan, tapi malah mengeyelkan diri. Saya ini bukan orang yang sabar begitu. Perhatikan ya, Anda tadi bilang Anda punya akal, dikatain nggak punya akal ngamuk. Tapi pernah nggak lihat akalmu? Giliran Tuhan kau harus lihat. Nah ini nih. Bagaimana dikatakan wujud Tuhannya itu wujud dohir. Apa arti wujud? Arti wujud apa? Wujud ya ada. Arti wujud apa? Arti wujud apa? Wujud itu ada. Ada. Zohir artinya apa? Dohir itu ya ada. Nah ini nih. Zohir artinya ada. Yo wes, belajar dulu bahasa Indonesia, turun munggah. Aku nggak sesabar itu ya, berdosa aku nanti, orang tua aku maki-maki nanti di sini ya. Astagfirullahaladzim. Nih aku bilang, jadi orang Islam itu harus berakal. Kalau nggak ada akal, nggak akan pernah jadi Islam. Ketika sudah dijelaskan dengan menggunakan kaidah berpikir, malah bingung. Jangan kau pikir wujud itu artinya bisa kau tengok, kau toel-toel. Kau percaya kau punya akal, tapi kau pernah nggak bisa menunjukkan akalmu kayak mana? Giliran saya kan punya akal, kamu tersinggung, dibilangin nggak punya akal. Kau punya akal memangnya Pak? Punya saya, makanya saya bisa hidup. Mana akalmu bentuknya? Nggak bisa tunjukin. Jadi tolong ya, tolong. Jangan tanyakan rumus teorema Pitagoras sebelum belajar dulu apa X, apa Y, apa A, apa B. Saya nggak sesabar itu. Saya habis buka soalnya. Apalagi yang saya hadapi orang tua, nggak sesabar itu saya. Saya bukan dosen, saya ibu dobol, dosen baik online. Dikasih tahu, dia pula yang ngebantah pakai comotologi, nggak bisa bre, nggak bisa. Saya masih mahasiswi nih, saya mahasiswi yang kadang suka manjat-manjat tembok, ngacak-ngacak sampah. Saya kalau kesel kadang pengen ngejar kuping. Ya, saya kejar tuh kuping orang-orang tuh. Ini bukan ini nih. Saya bukan nabi loh, ya, bukan nabi. Apalagi kalau saya udah ngamuk, kejar kuping aku. Ini mungkin dulu ama Nyoko mengidam tempenya pinya guys, sama apanya kedondong kan nyambung. Ada jalihan ya Wak, injulan nama puan Wak. Tadi jalihan ya Wak. Kecuali orang panjang. sebenarnya orang tuh nggak pengen tahu tuh doh. Cuma pengen berpolemik aja, tapi nggak ngerti. Deng gigi aja, deng cabui ginjal aja. Sorry kepencet. Saya udah bilang, saya nggak sesabar itu. Ya kecuali saya masih belajar bersabar guys. Makanya Ramadan ini melatih saya untuk sabar. Ya terkadang saya nggak sabar gitu. Dijelasin kalau mau ngebantah tuh Bu, ya pakai ini lah, pakai ilmu ngebantah itu. Rame Makanya Imam Syafi'i itu betul ya, Masya Allah beliau ya. Semoga Allah selalu mensucikan ruhnya, memuliakan beliau karena ilmu beliau katakan, saya kalah menghadapi 10 orang pintar saya akan kalahkan, tapi dia akan kalah malah melawan 1 orang bodoh. Kenapa? Nggak bisa kita memaksa orang untuk pintar tuh, nggak bisa memaksa orang untuk paham, karena memang kepahaman itu hadiah dari Allah. Bagaimana mungkin dia bisa paham, dia nggak pernah belajar? Nggak bisa. Nggak, makanya dalam Islam itu tidaklah sama antara orang belajar dengan orang nggak belajar. Bukan berarti ketika kita sudah belajar dan tahu kita harus merasa kita paling benar, enggak juga. Sambas 7. Assalamualaikum Alfi. Bang dikarungin dulu bang, dipentungin. Ya, bang itu doginya dipentungin dulu bang, dikarungin dulu. Ya malam bang Sambas. Ya, tadi itu saya dengar perdebatan dari tadi, saya dengar perdebatan itu. Tetapi
kalau buat saya itu hanya satu tujuan aja, hanya lain jalan, tapi tujuannya sama aja kalau menurut saya. Tergantung dari Apa ini orangnya. bang? Saya nggak ngerti nih, saya nggak paham. Abang ngomong apa nih? Yang masalah persoalan Bapak tadi itu agama yang kita maksud. Bapak tahu, memang Bapak tahu permasalahan Bapak tadi apa? Tadi saya dengar Ada ya. hubungan kerabat? Apa coba? Saya belum mengerti substansi obrolan Bapak. Jadi coba jelaskan dulu apa yang Bapak tangkap sehingga Bapak komentari biar saya paham nih yang dikomentari bagian yang mana gitu. Tadi juga saya dengar sedikit. Yang mana? Yang bagian mana? Masalah antara Bapak dengan kamu. Ya, saya nggak punya masalah dengan Bapak itu. Bapak itu punya masalah sendiri. Saya menjelaskan bagaimana dalam Islam itu esensi syahadat. Jadi saya nggak punya masalah. Bapak itu aja yang punya masalah sama dirinya sendiri. Tidak, bukan persoalan masalah tidak baik. Banyak kan masalah, ada masalah bagus, ada masalah tidak baik. Jadi semua itu Enggak, maksudnya masalah. Bapak ini masuk ke sini mau ngomentari yang bagian yang mana? Saya bingung soalnya. Saya ini nggak. Maksudnya mana bukan nih? Bapak. mengomentari. Jadi Terus? seakan-akan saya hanya bertanya saja masalah apa tadi. Oh, Bapak bertanya. Yaudah, Bapak Iya. bertanya silakan. Itu yang saya bilang tadi itu masalah apa Teman-teman jangan dibawa bentar-bentar. Yang Muslim, ayolah kita disuruh cerdas loh. Masa orang tadi kalian bilang orang tasawuf? Nggak ada beda antara sufi dengan ODGJ lama-lama nih bagi umat Islam nih. Bahaya nih orang Islam ini. Antum tahu nggak arti sufi itu? Tasawuf itu apa? Ini bahaya nih yang di komal yang di typing nih. Orang yang tidak mengerti dengan apa yang diomongkan dibilang sufi. Lama-lama nih ODGJ nanti yang jalan nggak pakai baju, kalian bilang itu sufi. Dia telah menyatu dengan dunia, makanya dia nggak pakai baju. Hati-hati loh. Ya, itu Sambas, silakan Sambas. Saya tadi itu hanya saya mendengar-dengar sedikit. Yang Makanya mana? yang masalah Bapak dengan di situ, saya bilang itu masalah apa tadi itu. Jadi saya kenal saya bertanya, bukan saya menjelaskan, cuma bertanya aja. Oke, salam kenal Pak Sambas. Boleh tahu nih Pak Sambas nih agamanya apa? Karena ini kan forum diskusi lintas agama. Di forum ini orang non Muslim boleh bertanya tentang Islam. Mau kejauhan. Ya sebentar Pak. Jangan dipotong dulu biar kita enak ya. Nah, di Komal ini umat non Muslim boleh bertanya kepada umat Islam. Kalau mau diskusi nanti ada saudara-saudara saya, ada Yunus, ada Alfi, ada Kang Dito, ada Bang Mahadewa. Boleh diskusi dengan mereka. Kalau saya, kenapa saya tidak meladeni untuk diskusi sama saya? Karena saya kalau diskusi itu butuh informasi dari kalian yang diskusi sama saya. Jadi butuh data. Kalau tidak berdata, saya nggak terima gitu loh. Jadi saya mau ditanya aja. Nah, Bapak di sini mau bertanya kan? Bapak tadi bertanya. Ya, persoalan masalah Ada apa?